menerima mukjizat saudara terkasih. Sehingga sore hari ini saya percaya kita yang diberkati lewat kebenaran firman sore hari ini mengharapkan dan merindukan mukjizat-mukjizat Allah dinyatakan bagi setiap kita. Nah, saudaraku terkasih, hari ini kita akan melihat bagaimana seseorang di Alkitab yang berhasil melawan pikiran-pikiran negatif itu. Kita buka di dalam Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-6. Hakim-Hakim 6 ayat 1 sampai 6. Ayat 1 sampai 6 ya. Kita boleh membaca. Saya Hakim-Hakim 6 ayat 1 sampai 6. Kita boleh membaca saya ayat pertama, Bapak Ibu Saudara, ayat yang selanjutnya ya. Gideon diangkat menjadi hakim, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Silakan Bapak Ibu. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel karena takutnya kepada orang Midian itu. Maka orang Israel membuat tempat-tempat penghidupan di pegunungan, yakni gua-gua dan tubuh-tubuh. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkenalah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dasar dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, disebutkan di sana Gideon diangkat menjadi hakim. Nah, saudaraku, kita akan belajar dari seorang yang hampir gagal, tetapi akhirnya menjadi seorang pemenang. Katakan menjadi seorang pemenang. Menjadi seorang pemenang. Kita akan belajar dari Gideon, yaitu anak Yoas, bagaimana Tuhan mengubah dia dari seorang yang tidak bisa apa-apa. Karena dia bersembunyi karena takut. Tuhan merubah cara dia berpikir, lalu apa yang terjadi saudaraku terkasih? Hanya dengan 300 orang dia dapat mengalahkan tentara yang seperti belalang itu. Dikatakan tadi ya, dikatakan tadi seperti belalang. Hanya dengan 300 orang. Dengan rahang keledai dia menghabiskan orang-orang Midian. Dia menghancurkan Israel dan dia menyelamatkan bangsa Israel, saudaraku terkasih. Dia menyelamatkan, dia menjadi seorang penyelamat. Dia menjadi seorang pahlawan. Padahal dia hanya punya 300 orang. Mungkin dikatakan, bisalah dikatakan 300 orang prajurit ya, saudaraku terkasih. 300 orang prajurit. Tetapi prajurit orang Midian itu mungkin beratus-ratus lah, bahkan beribu, saudaraku terkasih ya. Saya tidak ada dapati di sini secara mendetail beberapa orang Midian ya. Saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara pada sore hari ini, meskipun hari ini saudara punya sedikit, meskipun ekonomi Bapak Ibu Saudara saat sore hari ini belum dipulihkan, saya mau katakan, walaupun sedikit, walaupun belum dipulihkan, kalau kita masih tetap bersama Tuhan, maka di akhirnya, di endingnya akan tetap manis, saudaraku terkasih. Ingatlah saudaraku, walau saat ini masih sakit, jangan bermimpi saudaraku seperti kita makan Indomie. Karena yang instan-instan itu memang enak pada awalnya, saudaraku terkasih, tetapi mengandung banyak penyakit. Ya, mengandung banyak penyakit. Jangan inginkan kehidupan kita secara instan untuk menerima berkat-berkat itu tanpa ada satu proses dalam hidup kita. Saat sore hari ini kita harus rubah
cara pikir kita dulu. Gideon hampir tidak dipakai Tuhan karena apa? Karena pemikirannya disusupi.